Halo semuanya, kembali lagi di channel Horror Plamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Bandai HG1-114 Gundam Aerial Rebuild. Meskipun ketinggalan hype, kit ini menjadi kit pertama dari beberapa kit HGT WFM yang akan saya bahas di tahun 2024 ini. Kit ini saya dapatkan di Tokopedia dan harga Rp275.000 dari toko yang bernama Is Hobby Shop. Di dalam boxnya terdapat 2 buah kantong plastik yang berisi 8 runner serta selembar foil stiker. Dan tentu saja ada kertas penunjuk rakit atau kertas manualnya. Untuk desainnya, menurut saya ini keren, meskipun desainnya sedikit lebih tegas, namun masih terlihat feminim seperti Gundam Aerial. Siluetnya sendiri juga keren, dan memiliki detail-detail yang bagus. Dan menurut saya detail di bagian kepalanya ini sangat keren. Jika dilihat secara 360 derajat, kit ini memang sangat keren ketika dilihat dari berbagai sisi. Kit ini memiliki kombinasi warna biru, putih, abu-abu gelap, serta sedikit aksen warna merah dan kuning yang bagus. Meskipun untuk separasi warnanya kurang akurat karena masih membutuhkan foil stiker. Dan untuk foil stikernya kurang lebih seperti ini, tidak ada satupun stiker yang saya pasang. Kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Gundam Aerial serta HG Gundam Levrit. Di sini terlihat bahwa ketiganya memiliki tinggi yang hampir sama, meskipun HG Gundam Aerial Rebuild terlihat lebih tinggi karena backpacknya. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah alternatif shell unit. Bentuknya seperti ini, kedua part ini merupakan part pengganti di bagian dadanya. Namun di sini yang saya pasang adalah part yang sudah prepaint saja. Kemudian yang selanjutnya adalah flat unit, memiliki bentuk yang cukup keren. Detail-detailnya sendiri juga cukup bagus, serta memiliki kombinasi warna biru, abu-abu gelap, serta warna kuning. Beberapa bagian bisa digerakkan, misalnya thrusternya ini bisa diputar naik turun sedikit, tentu yang satunya juga bisa. Kemudian bagian atasnya ini juga bisa diputar, lalu joinnya ini juga bisa naik turun, serta bagian ini juga bisa diputar. Lalu bagian kuningnya ini bisa dibuka, baik yang bawah maupun yang atas. Tentu saja yang satunya juga bisa. Dan cara pasangnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada sepasang beam saber handle. Bentuknya cukup simpel, berwarna putih dengan lubang persegi. Bisa disimpan di bagian flat unit, serta ada beam effectnya yang tinggal dipasang seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Gundam Aerial Rebuild menggunakan beam saber. Yang selanjutnya adalah beam rifle. Bentuknya cukup besar dan cukup keren, memiliki detail yang bagus dengan warna abu-abu gelap. Bagian belakangnya bisa ditarik, serta bagian bawah handle bisa dibuka. Cara pasang di tangan kurang lebih seperti ini. Sayangnya karena cukup besar membuat pergelangan tangannya sedikit loose. Beam rifle-nya ini juga bisa disimpan di bagian flight unitnya. Dan berikut ini adalah pose dari Gundam Aerial Rebuild menggunakan beam rifle. Kemudian yang terakhir adalah Escutcheon, memiliki banyak gimmick dan yang pertama ini adalah sebagai shield. Bentuknya cukup keren dengan detail-detail yang cukup bagus, serta kombinasi warna biru, putih, dan abu-abu gelap. Shieldnya ini bisa dipasangkan di bagian lengannya, dan berikut ini adalah pose dari Gundam Aerial Rebuild menggunakan shield. Sama seperti Gundam Aerial maupun Gundam Levrit, Escutcheon-nya juga bisa digunakan sebagai gunbit, yang mana caranya tinggal dipisah-pisahkan saja part-partnya seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Gundam Aerial Rebuild dengan gunbit. Gimmick yang ketiga, Escutcheon-nya bisa digunakan sebagai armor tambahan dengan nama Pit on Foam. Caranya kurang lebih seperti berikut ini. Dan berikut ini adalah pose dari Gundam Aerial Rebuild dengan gimmick Pit on Foam. Dan gimmick yang terakhir adalah Gunbit Rifle, yang mana semua gunbit digabungkan dengan beam rifle-nya. Di sini membutuhkan beberapa part pengganti untuk mengubah beam rifle-nya menjadi panjang. Cara menggabungkan beam rifle dengan gunbit kurang lebih seperti berikut ini.
Dan berikut ini adalah pose dari Gundam Aerial Rebuild dengan Gunpit Rifle. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa menunduk, bisa menengadah, lalu miring ke kanan dan ke kiri, serta bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, cukup bagus. Bahunya bisa digerakkan maju, digerakkan bebas, serta diputar 360 derajat. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk lebih dari 90 derajat, dan pergelangan tangan bisa digerakkan bebas serta diputar 360 derajat. Bagian perutnya bisa dibungkukkan, serta bisa diputar 360 derajat. Front skirt bisa diangkat seperti ini, lalu side skirtnya bisa diangkat sedikit, sedangkan tidak ada back skirtnya. Kakinya bisa maju ke depan, lalu ke belakang, serta ke samping hampir split. Pangkal pahanya bisa diputar sedikit, serta lututnya bisa ditekuk hampir rapat. Pergelangan kakinya bisa maju mundur, telapak kaki depan bisa diputar sedikit, serta naik turun sedikit. Armor pergelangan kakinya bisa digerakkan sedikit, dan tumitnya bisa diputar 360 derajat. Untuk saat ini, HG Gundam Aerial Rebuild ini memiliki harga di kisaran Rp290.000, yang mana menurut saya ini masih worth it untuk dibeli. Meskipun saya sendiri lebih suka Gundam Aerial, namun Gundam Aerial Rebuild ini memang memiliki desain serta siluet yang keren. Detail-detailnya bagus, serta memiliki gimmick escuchon yang lebih banyak ketimbang Gundam Aerial maupun Gundam Love It. Berdasarkan kelebihan-kelebihan tersebut, saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau koleksi kit ini atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.